Halo semuanya, saya Amardi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi sekolah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Apa sih koperasi sekolah itu? Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, atau yang sederajat. Nah, koperasi ini anggotanya seluruh siswa di sekolah tersebut. Koperasi sekolah sering kita kenal dengan nama koperasi siswa, di mana koperasi sekolah ini tidak berbadan hukum dan koperasi ini dibentuk khusus untuk kepentingan pendidikan. Nah, tujuan koperasi sekolah ialah yang pertama, mendidik siswa untuk latihan berkoperasi. Yang kedua, mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan di bidang perkoperasian. Yang ketiga, melatih siswa untuk tanggung jawab, disiplin, dan bergotong royong. Yang keempat, melatih siswa agar punya pengalaman praktis dalam berkoperasi. Dan yang kelima, ialah menumbuhkan jiwa demokratis. Nah, ciri-cirinya koperasi sekolah ialah yang pertama, ada anggotanya siswa sekolah tersebut. Yang kedua, keanggotaannya selama yang bersangkutan menjadi siswa sekolah tersebut. Yang ketiga, koperasi sekolah tidak berbadan hukum. Yang keempat, koperasi serba usaha. Dan yang kelima, mempunyai manfaat ekonomi dan pendidikan. Nah, sekarang kita ke tahap pendirian koperasi. Yang pertama dalam tahap persiapan. Pada tahap ini, kepala sekolah, guru, siswa mengadakan pertemuan untuk membahas pendirian koperasi sekolah. Yang selanjutnya akan membentuk panitia yang akan melakukan persiapan dalam pendirian koperasi ini. Yang kedua, tahap pembentukan. Nah, setelah tahap persiapan selesai, selanjutnya tahap pembentukan, dan pada tahap ini adalah rapat pembentukan koperasi sekolah. Yang ketiga ialah tahap pengesahan. Setelah pembentukan koperasi sekolah, tahap selanjutnya ialah pengajuan pengesahan ke kantor koperasi setempat. Nah, kegiatan usaha koperasi sekolah ada apa aja sih? Yang pertama ada unit usaha sekolah. Nah, unit ini bertujuan untuk melayani kebutuhan pokok para siswa. Yang kedua ada usaha sekolah. Unit ini bertujuan menyediakan kebutuhan makanan dan minuman bagi siswa dengan harga yang murah, kebersihan dan kesehatan yang lebih terjaga, serta siswa tidak perlu keluar lingkungan sekolah. Yang ketiga, unit usaha simpan pinjam, di mana unit ini bertujuan mendidik siswa untuk hemat dan gemar menabung. Yang bertujuan memberikan layanan jasa pada para siswa. Nah, pengelolaan koperasi sekolah ada 5. Pertama dari bidang keanggotaan, di mana siswa sebagai anggota koperasi ialah pertama memilih dan dipilih sebagai pengurus. Yang kedua memberikan saran baik diminta maupun tidak. Yang ketiga mendapatkan SHU sesuai ketentuan. Yang keempat mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lainnya. Yang kelima, memberikan suara dalam para anggota. Dan yang keenam, mengetahui perkembangan koperasi. Nah, selain memiliki hak, anggota juga memiliki kewajiban. Yang pertama, mematuhi anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam kegiatan memajukan koperasi. Dan yang ketiga, ialah menjadi koperasi sekolah. Lalu yang kedua ada bidang organisasi yang berkaitan dengan perangkat organisasi koperasi yang meliputi rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Nah, ketiganya ini harus berjalan sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, bidang administrasi. Nah, koperasi yang baik ialah yang memiliki administrasi dan pembukuan yang baik dan tertib. Untuk itu, koperasi perlu melengkapi administrasi keanggotaan dan administrasi keuangan sesuai prinsip yang berlaku. Yang keempat, ada bidang permodalan. Nah, modal koperasi sekolah bisa dari modal sendiri maupun modal dari luar.
Misalkan dari modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangannya berasal dari SHU yang tidak dibagi. Lalu yang kedua, modal dari luar, yaitu modal yang berasal dari simpan sukarela, pinjaman dari bank, pinjaman dari koperasi lain, ataupun sumber lainnya. Nah, yang kelima ada pembinaan. Kepala sekolah dan guru harus memberikan pembinaan secara kontinu atau terus-menerus guna kelancaran dan kelangsungan kooperasi sekolah dalam bentuk pertama, memberikan fasilitas yang diperlukan kooperasi sekolah seperti ruangan, peralatan, dan perlengkapan. Yang kedua, pendidikan pengkooperasian baik melalui mata pelajaran ekonomi atau pelatihan khusus yang akan diberikan. Dan yang ketiga, melakukan studi banding ke kooperasi sekolah lainnya. Nah, sekarang kita ke SHU atau sisa hasil usaha. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan pajak dan kewajiban per tahun yang bersangkutan. Nah, SHU yang diberikan pada anggota dalam bentuk yang pertama, jasa modal simpanan, yang berdasarkan besar kecilnya simpanan anggota tersebut di koperasi. Nah, semakin besar simpanannya, maka akan semakin besar jasa simpanan yang diterima. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya ialah dari jasa modal tiap anggota, simpanan atau saving anggota yang bersangkutan dibagi dengan total simpanan koperasi dikali bagian SHU-nya untuk jasa anggota. Lalu yang kedua ada jasa usaha yang dibagikan kepada anggota berdasarkan kontribusinya pada koperasi sesuai jenis koperasinya. Nah, kalau koperasi konsumsi, besarnya jasa anggota pada koperasi ini berdasarkan besar kecilnya anggota berbelanja di koperasi. Untuk menghitungnya ialah SHU anggota sama dengan penjualan pada anggota yang bersangkutan dibagi total penjualnya dikali bagian SHU untuk jasa anggotanya. Lalu kalau koperasi simpan pinjam, besaran jasa pada koperasi simpan pinjam tergantung dari jumlah jasa pinjaman yang diberikan anggota pada koperasi. Untuk menghitungnya, rumusnya ialah pada SHU anggota, pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total pinjaman koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Lalu yang ketiga ada koperasi produksi yang ditentukan oleh besar kecilnya anggota menjual hasil produksi ke koperasi. Rumusnya ialah SHU tiap anggota sama dengan pembelian pada anggota yang bersangkutan dibagi total pembelian koperasi dikali bagian SHU untuk jasa anggota. Nah, sekarang kita sampai di cara pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. SHU maju pada tahun 2018 memperoleh SHU 50 juta. Nah, SHU itu akan dibagi para anggota. Nah, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, alokasinya ialah 25% untuk cadangan, 20% untuk jasa modal, 20% untuk jasa anggota, 10% dana pengurus, 5% dana sosial, 5% dana pendidikan, 5% dana penambangan lingkungan, dan 10% dana pegawai. Nah, perhitungannya bagaimana? Perhitungannya kita tinggal dikalikan dengan 50 juta. Ini misalnya kan 20%, ini dikalikan dengan 50 juta, 20% dikalikan dengan 50 juta, hingga ini dikalikan dengan 50 juta. Nah, perhitungannya, rinciannya ialah seperti ini. Nah, rinciannya kan 20%. Nah, 20%, nah ini tipe ya teman-teman. 20% dikali 50 juta, hasilnya ialah 12.500.000. Lalu jasa modalnya berapa nih? Sekarang jasa modal 20%. 20% dikali 50 juta, hasilnya 10 juta. Lalu jasa anggota 20%. Nah, ini juga tipe, maaf teman-teman, 20% dikali 50 juta, hasilnya ialah 10 juta. Lalu dana pengurus 10%. 10% di sini nih. Dikalikan 50 juta, hasilnya 5 juta. Lalu dana sosial 5% dikali 50 juta, hasilnya ialah 2.500.000. Dana pendidikan
dan 5% dikalikan 50 juta, hasilnya ya 2.500. Lalu dana pembangunan lingkungan 5% dikalikan 50 juta, hasilnya ialah 2.500. Dan dana pegawai 10 juta, 10% dikalikan 50 juta, hasilnya ialah 5 juta. Nah, contohnya nih, jika Pak Ibrahim sebagai anggota memiliki simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajib 2.500.000, sedangkan total modal koperasi ialah 60 juta. Nah, Pak Ibrahim ini berbelanja di koperasi senilai 1 juta, dan total penjual koperasinya pada anggotanya ialah 40 juta. Nah, berapakah sisa hasil usaha yang diterima oleh Pak Ibrahim? Pertama, kita menghitung jasa modal atau jasa simpanannya. Rumusnya ialah simpanan dibagi total modal dikali bagian SHU. Nah, simpanannya berapa? Simpanan Pak Ibrahim ialah ini nih, simpanan pokok 500.000 dan simpanan wajibnya 2.500.000 dijumlahkan. 500 ditambah 2.500 hasilnya ialah 3 juta. Nah, 3 juta. Lalu total modal koperasinya berapa? Ialah 60 juta. Kita masukkan 60 juta. Nih, 60 juta. Lalu dikali bagian SHU-nya. Karena ini kita mencari jasa modal, bagian SHU-nya ialah dapat dari sini. Jasa modal. Yang dari hasil ini 20% dikali 50 juta ya 10 juta. Kita masukkan ke bagian SHU-nya. Langsung kita cari 3 juta dibagi 60 juta dikali 10 juta, hasilnya ialah 500.000. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, karena ini merupakan koperasi konsumsi, untuk jasa anggota ya. Jasa anggota rumusnya ialah penjualan dibagi total penjualan dikali bagian SHU. Nah, penjualannya berapa? Penjualannya ialah 1 juta. Sedangkan total penjualannya ialah 40 juta. Lalu bagian SHU-nya berapa? Nah, karena ini jasa anggota, karena dia juga koperasi, maka kita ambil dari sini nih, 10 juta. Jasa anggota ada 3. Hasilnya ya 10 juta. Kita masukkan ini 10 juta. Ya, ini di pot teman-teman. Maaf. Jadi 1 juta dibagi 40 juta dikali 10 juta. Hasilnya ialah kita hitung 250.000. Nah, setelah menghitung jasa modal dan jasa anggota, kita jumlahkan nih. Jadi SHU yang diterima Pak Ibrahim ialah 5.000 ditambah 250.000. Hasilnya ialah 750.000. Jadi seperti itu teman-teman cara pembagian saham sisa hasil usaha.
Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini ya. See ya.